Beginilah nasib kaum Yahudi Israel setelah Dajjal dibinasakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dikisahkan, kelak Dajjal yang dianggap Tuhan oleh kaum Yahudi akan dihabisi Nabi Isa alaihissalam pada akhir zaman. Selama kemunculan, Dajjal akan mengelilingi seluruh lokasi di muka bumi kecuali beberapa tempat suci. Dajjal disebut akan menawarkan kenikmatan kepada manusia yang kala itu tengah ditimpa kesulitan besar. Kondisi saat itu terjadi kekeringan, kekurangan makanan, dan sebagainya. Pada waktu itulah Dajjal muncul untuk memberi kesenangan yang semu. Kesenangan palsu itu membuat banyak orang yang lemah imannya menjadi tergiur dan jadi pengikut Dajjal. Akibatnya, muncullah peperangan antara kaum muslim yang dipimpin oleh Imam Mahdi melawan Dajjal beserta pengikutnya. Namun, itu semua tak akan bertahan lama sebab Dajjal akan ditumpas habis oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad pernah bersabda, dan pemimpin kalian yaitu Imam Mahdi adalah seorang yang soleh. Setelah imam sholat mereka datang untuk menunaikan sholat subuh bersama umat Islam, tiba-tiba Nabi Isa putra Maryam turun pada waktu subuh. Kemudian, sang imam sholat mundur perlahan untuk mempersilakan Nabi Isa alaihissalam menjadi imam sholat. Lalu, kedua tangan Nabi Isa memegang kedua bahu sang imam tadi sambil berkata, "Majulah dan sholatlah bersama mereka sebab mereka beri qomah untukmu." Lalu, sang imam lantas sholat bersama mereka. Setelah sholat selesai, Nabi Isa berkata, "Bukalah pintu." Pintu pun lantas dibuka dan di balik pintu ada Dajjal bersama 70.000 orang Yahudi yang semuanya menghunus pedang. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, maka dia pun lantas meleleh sebagaimana melelehnya garam dalam air. Dajjal kemudian lari karena ketakutan, tetapi Nabi Isa berhasil menangkapnya ketika sampai di pintu sebelah timur. Akhirnya, Dajjal pun berhasil dihabisi oleh Nabi Isa di sana. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas berkenan untuk menghancurkan kekuasaan orang-orang Yahudi. Maka, tak satu pun dari seluruh makhluk Allah yang tidak bisa memberitahu tentang keberadaan orang-orang Yahudi karena Allah telah membuat mereka mampu berbicara, baik batu, pepohonan, tembok pembatas, maupun binatang melata, kecuali pohon gorkot yang memang tidak mampu berbicara sebab ia termasuk pohon orang-orang Yahudi. Semua makhluk Allah tadi akan mampu mengatakan, "Wahai hamba Allah, di sini ada orang Yahudi, maka binasakanlah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Peperangan besar antara umat Islam dan Yahudi di akhir zaman memang menjadi salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Dikatakan dalam sebuah hadits, bahwa orang-orang Yahudi pada saat itu akan bersembunyi di balik pohon dan pohon itu akan berbicara kecuali pohon gorkot. Orang-orang Yahudi Israel akan sangat ketakutan karena Tuhan yang selama ini mereka sembah sudah lenyap ditumpas Nabi Isa. Keadaan mereka benar-benar sangat memprihatinkan. Nabi Muhammad pernah bersabda, hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi. Mereka diserang oleh kaum muslimin hingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun, batu maupun tumbuhan itu berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi. Kemari dan bunuhlah dia kecuali pohon gorkot. Sebab, pohon gorkot adalah pohon orang Yahudi." Hadis riwayat Muslim. Dalam Sahih Al-Jami' Syakhir juga terdapat riwayat serupa, bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Tidak akan datang kiamat hingga kamu memerangi bangsa Yahudi, sehingga batu yang di belakangnya ada orang Yahudi berkata, 'Wahai orang Muslim, ini ada orang Yahudi di belakangku. Maka, bunuhlah dia.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ulama Mesir yaitu Syekh Yusuf Qardawi memasukkan dua hadits tersebut dalam kitab Hadiyul Islam Fatawi Muasyiroh Jilid 2. Kedua hadis itu berstatus sahih sebagaimana terdapat dalam kitab Sahih Al-Jami' Syakhir. Menurut hadis tersebut, pohon gorkot adalah satu-satunya pohon yang tidak akan berbicara memberitahukan keberadaan orang Yahudi di akhir zaman. Penyebab pohon gorkot tidak akan menunjukkan tempat persembunyian orang Yahudi karena dia adalah pohonnya orang Yahudi. Perlu kalian ketahui, bahwa Nabi Isa tidak langsung wafat setelah menegakkan kembali kebenaran yang telah dihancurkan Dajjal dan pasukannya. Namun, beliau akan menjalani hidup dan berkeluarga bahkan memiliki keturunan selama di bumi. Beliau akan menjunjung syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, serta menolak klaim orang-orang Nasrani yang menganggap beliau seorang Tuhan. Nabi Isa diketahui akan menikahi perempuan penduduk Askolan dan melahirkan 2 orang anak. Kemudian, Nabi Isa juga berhaji ke Baitullah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Nantinya, Nabi Isa akan mengalami sakit dan wafat di kota suci Madinah. Setelah wafat, beliau kemudian dikubur di samping makam Nabi Muhammad. Mengenai tahun lamanya beliau hidup di bumi, Abu Daud atau Yalisi meriwayatkan hadis yang menjelaskan, bahwa Nabi Isa setelah turun ke bumi akan menjalani hidup selama 40 tahun. Dari beberapa riwayat hadis juga dijelaskan,
bahwa Nabi Isa itu tidak langsung wafat setelah menegakkan kembali kebenaran yang telah dihancurkan oleh Dajjal dan pasukannya. Namun, beliau sempat menjalani hidup dan berkeluarga bahkan memiliki keturunan. Beliau berhasil menciptakan kehidupan manusia kembali normal, hidup damai dan sejahtera sampai bertahun-tahun. Setelah wafatnya Nabi Isa, kehidupan di bumi kemudian akan mulai rusak kembali dan kesyirikan terjadi di mana-mana. Orang-orang beriman lantas akan diwafatkan semua sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang kafir saja. Setelah itu, Allah kemudian akan mendatangkan hari kiamat dan menghancurkan seluruh kehidupan di alam semesta.